Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Yulia dari Fakultas Syariah, Prodi HES, Hukum Ekonomi Syariah, semester 2B. Di sini saya akan menjawab hasil dari ujian akhir semester saya, dan inilah kartu ujian saya. Soal yang pertama, jelaskan pengertian benda dan hukum benda, urgensi pembedaan benda dalam hukum perdata, serta kebendaan, hak menguasai, dan hak milik. Jawabannya adalah, benda adalah sesuatu yang dapat dihak orang lain atau objek. Hukum benda adalah keseteruhan peraturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Pentingnya pembedaan ini terletak pada pembuktian. Untuk ketertiban umum, KUH Perdata tidak mengenal pembedaan antara benda terdaftar dan tidak terdaftar. Hak kebendaan adalah hak mutlak. Hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Hak menguasai adalah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda yang dikuasai seseorang, baik upaya sendiri maupun perantaraan orang lain. Yang ketiga, hak milik. Hak milik adalah menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak mengganggu hak orang lain. Yang kedua, jelaskan yang Anda pahami tentang jaminan, pembagian jaminan, dan jaminan khusus serta hak-hak atas benda jaminan. Jaminan adalah tanggungan atas segala perikatan seseorang. Jaminan umum adalah jaminan yang ditentukan undang-undang. Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian. Hak-hak atas benda jaminan. Yang pertama, jaminan hutang yang bersifat keadaan, baik utang yang telah ada maupun yang akan ada. Yang kedua, hak gadai. Hak yang diperoleh seseorang piutang atas suatu barang yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang. Yang ketiga, hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi kuasa belum membayar kepadanya. Yang keempat, hak hipotik. Hak hipotik adalah suatu hak kebendaan atas barang tidak bergerak yang dijadikan pelunasan dalam suatu perikatan. Yang kelima adalah hak privilege, adalah hak yang dilakukan privilege, hak istimewa lain pada gadai, hipotik, dan tanggungan. Yang ketiga, jelaskan pengertian hukum waris, asas dan prinsip kewarisan perdata, serta unsur dan syarat kewarisan perdata. Hukum waris adalah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak. Asas-asas kewarisan. Asas-asas kewarisan ada 4. Keutamaan, penggantian, ahli waris dan pewaris meninggal kebersamaan, dan waris tak terurus. Prinsip kewarisan ada 2, yaitu harta waris baru terbuka dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadi suatu kematian. Yang kedua, adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris kecuali untuk suami dan istri dari pewaris. Unsur-unsur pewaris ada 2. Yang pertama, orang yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan yang disebut pewaris. Yang kedua, orang yang masih hidup, yaitu orang menurut undang-undang testamen berhak mendapat waris yang disebut ahli waris. Yang syarat-syarat kewarisan ada 2. Yang pertama, mempunyai hak atas peninggalan si pewaris yang timbul karena hubungan darah atau karena wasiat. Yang kedua, harus sudah ada dan masih ada ketika si pewaris meninggal dunia. Yang keempat,
Jelaskan proses pewarisan secara ab instato dan pewaris testamentoir, pengertian legitime, portier, dan bagian waris anak luar kawin. Ahli waris menurut undang-undang atau ab instatato adalah ahli waris karena kedudukan sendiri. Demi hukum berhak mewarisi harta peninggalan si pewaris. Pewaris menurut testamen ada dua, yaitu arveseling atau menurut pasal 954 KUA Perdata, suatu wasiat di mana si pewaris yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang ditinggalkan apabila ia meninggal dunia, maka baik seluruhnya maupun setengah. Yang kedua, hibah atau wasiat. Pasal 975 KUH Perdata, penetapan wasiat yang khusus di mana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan ke beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu. Bagi anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu, kemudian sisanya baru dibagi-bagi si pewaris yang sah. Yang kelima, jelaskan pengertian perikatan, perjanjian, syarat sah perjanjian, prestasi dan sebabnya, serta hapusnya perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang melekat hak dan kewajiban di antara para pihaknya yang lahir baik karena adanya suatu persetujuan maupun karena undang-undang. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana suatu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap suatu orang lain atau lebih. Syarat syah perjanjian ada 4. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji, kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Penyebab prestasi terbagi menjadi 2, yaitu adanya kelalaian debitur atau nasabah. Yang kedua, karena adanya keadaan memaksa. Dalam pasal 1381 KUH Perdata ada 8 cara hapusnya perikatan, yaitu yang pertama, pembayaran. Yang kedua, penawaran pembayaran dengan penitipan. Yang ketiga, pembaharuan utang. Yang keempat, perjumpaan utang. Yang kelima, percampuran utang. Dan yang keenam, pembebasan utang. Ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Yang kedelapan, kebatalan dan pembatalan perikatan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.